Pada masa itu, kota Mekah menjadi pusat kehidupan bangsa Arab. Di tengah kota, berdiri Ka'bah yang dimuliakan oleh masyarakat. Namun, di sekelilingnya berdiri pula berbagai berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Tradisi penyembahan berhala telah berlangsung turun-temurun, dan manusia mulai melupakan ajaran tauhid yang murni. Di tengah keadaan tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Beliau diutus untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, perubahan besar tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Karena itu, pada awalnya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sirran, yaitu secara rahasia. Beliau mengajak orang-orang yang paling dekat terlebih dahulu, keluarga dan sahabat yang mengenal beliau sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan terpercaya. Saudara-saudara, pesan kebenaran ini datang dari sumber ilahi. Ia membimbing langkah kita. Orang pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih sangat muda. Zaid bin Harisah, serta sahabat dekat beliau, Abu Bakar Asy-Siddiq, juga termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki peran penting dalam penyebaran Islam pada fase ini. Dengan kepribadiannya yang lembut, berwibawa, serta hubungan sosial yang luas, beliau mengajak orang-orang yang ia percaya dan sering berinteraksi dengannya. Melalui dakwah Abu Bakar, masuk Islamlah beberapa sahabat utama, seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan lainnya. Mereka menjadi kelompok awal yang memperkuat barisan Islam. Selain itu, terdapat pula sahabat-sahabat lain yang memeluk Islam pada fase awal ini, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, serta beberapa sahabat dari berbagai kabilah. Dakwah pada tahap ini dilakukan secara personal dan sembunyi-sembunyi, namun berlangsung efektif dan melahirkan komunitas Muslim awal yang kokoh. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya berita tentang dakwah tersebut tetap sampai kepada kaum Quraisy. Namun mereka belum mempermasalahkannya, karena Rasulullah SAW tidak menyinggung agama maupun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mulia. Pada masa ini, perintah sholat termasuk wahyu pertama yang diturunkan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sebelum peristiwa Isra, Rasulullah SAW berdasarkan riwayat yang pasti telah melaksanakan sholat, demikian pula para sahabat beliau. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, telah ada sholat lain yang diwajibkan atau tidak. Sebagian pendapat menyatakan bahwa sholat yang diwajibkan saat itu adalah sholat sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Diriwayatkan secara mausyul dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal turunnya wahyu, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan tata cara berwudu. Setelah selesai, Rasulullah SAW mengambil seciduk air dan memercikannya ke kemaluan beliau. Riwayat dengan makna serupa juga disampaikan oleh Ibnu Majah serta melalui jalur Al-Bara' bin Azib dan Ibnu Abbas. Hal tersebut menunjukkan bahwa wudu merupakan kewajiban pertama. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa ketika waktu sholat telah masuk, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke lereng-lereng perbukitan untuk melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi, agar tidak terlihat oleh kaum mereka. Pernah suatu ketika, Abu Thalib melihat Nabi SAW dan Ali sedang melaksanakan sholat, lalu menegur keduanya. Namun setelah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan perkara yang serius, Abu Thalib memerintahkan keduanya untuk tetap berpegang teguh, tsabat, pada ajaran tersebut. Selama 3 tahun, dakwah masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan individual. Dalam kurun waktu tersebut,
terbentuk kelompok kaum mukminin yang dibangun di atas pondasi ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas, serta penguatan penyampaian risalah dan pemantapan posisi mereka. Setelah itu, turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, jahran, menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang penyembahan berhala mereka.